Kita lanjutkan diskusi kita terkait kontroversi hukuman mati. Saya kembali ke Pak Tony Spontana. Pak Tony, untuk eksekusi sendiri sudah berapa banyak yang menunggu di jalur antrian berikutnya? Ya, kita tidak membuat ini ya, membuat antrian ya. Jadi sepanjang kita menerima putusan final dari proses panjang penegakan hukum ini sampai keputusan Presiden mengenai gerasi, apabila ditolak ya kita masukkan dalam klasifikasi untuk pelaksanaan eksekusi. Tapi kan sudah banyak yang ditolak oleh Presiden gerasinya, Pak. Ya, dari 6 yang dieksekusi kemarin itu gelombang pertama Kepres tanggal 30 Desember 2014 yang terdiri dari 12 orang terpidana, 9 terkait kejahatan narkotika dan sisanya itu non-narkotika. Kemudian di awal Januari, di tanggal 2 dan 5, Presiden Jokowi juga menolak kembali 4 terpidana narkotika. Jadi kita memang mempunyai istilahnya terpidana yang harus kita laksanakan ya, mau tidak mau putusannya. Ada sisa berapa Pak Tony totalnya yang belum dieksekusi? Jadi di daftar penolakan gerasi ini kita masih punya sisa 7 orang. 7 orang ya. 7 orang ini penjadwalannya akan diatur seperti apa Pak Tony? Apakah ada strategi khusus terkait mungkin karena ada warga negara asing atau mungkin dalam konteks mereka meminta waktu tertentu? Saya tidak tahu bagaimana penyusunannya. Ya, kalau secara teknis kita tentu mempersiapkan aspek teknisnya ya untuk pelaksanaan eksekusi. Sembari kita mencermati kembali, kita pastikan memang semua aspek yuridis itu sudah sempurna, sehingga tidak akan terjadi kesalahan sekecil apapun. Seperti pelaksanaan yang kemarin itu kan sudah selesai itu ya, sempurna gitu. Betul. Kita akan melihat kembali yang ketujuh ini apakah memang sudah benar-benar siap gitu. Kalau sudah dinyatakan siap oleh tim eksekutor, itu baru kita persiapkan aspek teknisnya. Artinya dari kejaksaan sendiri Pak yang akan menilai siap atau tidaknya? Iya. Oke. Pak Tony, dari 7 warga negara ini apakah komposisinya asing dan Indonesia berapa banyak Pak? Iya, dari 7 ini hanya 1 yang berwarga negara Indonesia. Sisanya dari mana aja tuh Pak? Sisanya dari warga negara asing ya, tapi saya itu nggak ingat persis, ada Australia, kemudian ada Nigeria lagi ya kayaknya. Nigeria ini kayaknya langganan ya Pak ya? Iya. Pak Tony, ini kalau orang sudah diputuskan terpidana mati dan tinggal menunggu eksekusi, apakah mereka punya hak untuk request Pak? Misalnya nih, kalau ada jadwal selama berapa bulan, saya dieksekusi bulan Maret aja misalnya. Sepanjang tidak menyangkut substansi perkaranya, artinya tidak ada mekanisme yang akan ditempuh kembali melalui proses peradilan, kemudian gerasi pun sudah ditolak, memang kita hanya akan mempertimbangkan teknis. Teknis itu bisa mengenai tempat dan waktu atau hal-hal lain yang di luar substansi perkaranya. Tapi memang benar Pak Tony, mereka diberi hak untuk melakukan permintaan terakhir ya Pak ya? Ya, permintaan terakhir itu memang di hari-hari terakhir menjelang eksekusi. Tapi kalau permintaan terakhirnya mohon tidak dieksekusi, nggak boleh juga ya Pak ya? Artinya kalau permintaan terakhir itu yang reasonable ya, yang bisa dipenuhi. Kan pada umumnya mereka ingin bertemu keluarga atau membuat surat wasiat. Tapi kalau permohonannya yang tidak bisa dipenuhi, bertentangan dengan hukum, ketertiban umum atau kesusilaan, atau yang tidak bisa dipenuhi immediate, segera gitu dalam waktu 1 kali 24 jam ya tidak bisa kita penuhi. Pak Tony, dari 7 orang yang menunggu eksekusi berikutnya ini kan 6 warga negara asing. Menurut analisa Anda, dari 6 warga negara asing ini kira-kira ada nggak warga negara yang negaranya mungkin agak-agak sensitif yang mungkin bisa menyebabkan dampak lanjutan bagi Republik Indonesia? Saya tidak tahu persis ya mengenai hal itu ya. Kemarin juga kita ketika akan melaksanakan eksekusi terakhir yang 6 orang itu kan
5 diantaranya WNA. Itu Iya. kita komunikasikan dulu sama Kemlu. Memang ada poin-poin tertentu yang kita harus sepakati dan kita hitung gitu ya sebelum eksekusi dilaksanakan. Saya kira untuk tahap berikutnya itu kita akan kembali melakukan komunikasi yang sama Ya, dengan Kemlu. baik. Karena ini menyangkut kembali warga negara asing. Ya, baik. Pak Tony, saya ke Prof. Hikmanto. Prof, ini bagaimana posisi tawar Indonesia kalau kita melihat masih ada negara-negara asing yang warga negara akan dieksekusi? Nggak usah jauh-jauh deh, Pak Tony juga masih melihat daftar negaranya, tapi yang menarik bagi saya negara tetangga kita ini yang suka-suka usil sama kita. Australia, gimana Prof? Ya, Australia mungkin akan menjadi negara yang berat yang harus kita hadapi ya, Indonesia hadapi. Kenapa? Karena ada 3 alasan. Pertama adalah karena memang Australia ini bertetangga, beda dengan Brazil dan Belanda yang mungkin jauh, dan kemudian bertetangganya ini interaksi antar masyarakat itu intens sekali, tinggi sekali. Nah, hal yang kedua adalah saya yakin pemerintah di Australia dia akan tampil harus tegas, harus keras dengan Indonesia karena dia butuh dukungan atau dia harus merespon dinamika yang ada di Australia. Saya yakin masyarakat di Australia akan tidak setuju dengan apa yang akan dilakukan pelaksanaan hukuman mati ini. Dan yang ketiga, ini yang harus dicermati hati-hati adalah kalau di Australia itu masa-masa pemilu, karena masa-masa pemilu ini akan menjadi komoditas politik pada siapapun yang akan menduduki kursi-kursi di parlemen atau misalnya di keperdana menterian. Nah, oleh karena itu Australia ini sangat-sangat penting untuk kita cermati dan memang sekarang sudah bukan berarti tunduk pada kemauan Australia. Menurut kan? saya tidak. Artinya kita punya ruang, Prof, untuk secara teknis kita bisa mengatur jadwal eksekusi kan? Betul. Jadi bisa menunggu sedikit, bukan berarti menghilangkan wibawa hukum kita, begitu? Betul. Jadi intinya adalah memitigasi konsekuensi atau dampak dari pelaksanaan ini. Kalau pelaksanaannya harus, karena kita tidak mungkin mundur dari ini. Betul. Nah, ini yang dari pihak Australia memang sudah melakukan approach kepada Kementerian Luar Negeri, kepada Presiden, yang saya pahami. Lalu juga dari Kementerian Luar Negeri sudah juga menjelaskan bahwa ini kita punya darurat narkoba, lalu kita memang pelaksanaan dari aturan yang sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan MK menganggap bahwa ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, lalu sudah dipastikan bahwa tidak ada peradilan sesat. Jadi memang harus dilakukan. Nah, menurut saya sulit untuk Pak Jokowi, katakanlah begitu, untuk menolak lobby-lobby yang mengabulkan lobby-lobby yang dilakukan oleh Australia. Menerima lobby silakan saja ya. Iya, Tapi karena begini, pertama memang Pak Jokowi tidak boleh diskriminatif. Yang kedua, kalau misalnya ini katakanlah untuk Australia ini tidak dilakukan, maka yang akan marah itu adalah publik di Indonesia. Jadi Pak Jokowi harus berhadapan dengan publik Indonesia. Belum lagi Pak Jokowi kalau misalnya melakukan seperti itu, ini akan jadi bola liar dalam masalah perpolitikan di dalam negeri. Yang sekarang ini amatan saya, berbagai partai politik mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi Prof, ini kan bicara hukum. Hukum itu harus ditegakkan. Di negara manapun kita harus menghargai hukum negara itu gitu kan. Betul. Tapi ada nggak dampak dari konsekuensi hukum tersebut kepada ranah politik luar negeri Indonesia dengan negara-negara tetangga yang terkait ini? Ya, kalau cuman pemanggilan duta besar gitu ya, itu kita bisa pahami dalam konteks bahwa negara tersebut mungkin tidak suka dengan kebijakan yang kita lakukan. Ngambek-ngambek boleh lah ya, dipanggil sebentar nanti balik lagi gitu kan. Nah, masalahnya adalah apakah mereka akan melakukan lebih dari itu? Misalnya saja pada waktu kita berhadapan dengan Australia terkait dengan penyadapan, kita kan tidak hanya sekedar memanggil duta besar kita pulang ke Jakarta, tetapi kita memutuskan beberapa atau menunda beberapa kerjasama dengan Australia. Nah, nanti kita harus lihat ya. Dan tentu kalau misalnya bisa ya seperti itu, Prof. Artinya tentu pemerintah manapun bisa melakukan dalam tanda petik dibalas di sektor ini begitu. Ya. Jadi berbagai tekanan ini mereka akan mengatakan bukan intervensi, tetapi mereka akan menekan. Nah, menekan itu bisa dengan cara macam-macam. Dia akan melihat apa yang menjadi ketergantungan dari negara tertentu terhadap dia, dan dia akan mainkan ketergantungan itu. Misalnya ketergantungan ekonomi, tergantungan ini dan itu yang akan dilakukan. Nah, ini yang pemerintah kita juga harus mempersiapkan diri dan mempersiapkan publiknya. Jangan sampai nanti publik tidak siap. Misalnya kita sangat tergantung pada daging sapi dari Australia. Betul. Ya.
mungkin saja mereka mengatakan bahwa kita akan stop. Kalau misalnya terjadi seperti itu, publik kita juga harus diberi pemahaman bahwa kalau harga itu naik atau kalau perlu puasa dulu jangan makan daging. Iya, konsumsi yang lokal aja lah. Gitu. Kira-kira seperti Tapi itu. kan kalau lokal konsumsi yang bermain di impor daging kan nanti berteriak, selisihnya kurang, Prof. Oke, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Baik. Pak Tony juga tetap bersama kami, pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.